Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana tips sukses untuk lulus wawancara PPG Prajabatan yang akan teman-teman hadapi nanti, insya Allah. Tapi sebelum itu, saya ingin teman-teman bantu subscribe dan like-nya biar bisa lebih semangat lagi untuk membuat video dan channel ini bisa lebih berkembang, banyak dikenal oleh orang. Oke, terima kasih sebelumnya subscribe dan like-nya. Oke, lama saya tidak membuat video karena kesibukan di sekolah dan kesibukan di tempat-tempat lain juga ya. Baik, yang perlu kita perhatikan sebelum ikut tes wawancara, maaf ada kendaraan yang lewat ya teman-teman. Ya, di sini jalan poros jadi agak ribut. Nah, hal yang perlu kita perhatikan untuk sebelum ikut tes wawancara ada beberapa hal, dan yang paling penting kita pahami adalah apa sih sebenarnya tujuan dari wawancara itu sendiri. Nah, di sini saya sudah tuliskan tujuan wawancara PPG itu adalah untuk melihat gambaran diri teman-teman. Ya, untuk melihat tujuan wawancara PPG itu adalah untuk melihat gambaran diri teman-teman yang telah teman-teman kirim melalui esai. Kan ada esai sebelumnya yang teman kirim ke kampus atau pengelola PPG ya, seperti itu. Jadi ada esai, jadi nanti si pewawancara akan melihat esai teman-teman terlebih dahulu, setelah itu langsung mewawancarai teman-teman ya. Nah, dia tugasnya sebenarnya wawancara ini untuk mengonfirmasi esai yang teman-teman sudah kirim sebelumnya, yang sudah teman-teman tulis sebelumnya ke kampus atau LPTK tersebut ya teman-teman. Seperti itu. Nah, apa sih yang dinilai dari wawancara ini tadi? Ada 4 hal yang dinilai, itu sangat penting kalau perlu teman-teman catat ya. 4 hal tersebut adalah yang pertama, kompetensi atau kemampuan dalam melakukan sesuatu. Nah, di situ benar-benar dilihat nanti bagaimana kompetensi teman-teman, kemauan teman-teman dalam melakukan sesuatu hal ya. Jadi tidak hanya terkait dengan pendidikan tapi juga dengan hal-hal yang lain seperti itu. Yang kedua adalah kepribadian ya, kepribadian. Jadi yang diinginkan pewawancara itu adalah bagaimana kepribadian teman-teman ya. Yang diinginkan ya adalah kepribadian terpuji ya. Misalnya saat teman-teman ke sekolah itu jarang terlambat ya. Saya tidak bilang tidak pernah terlambat, tapi jarang terlambat ke sekolah. Misalnya Anda kan sebagai seorang guru ya. Kemudian tidak merokok di dalam kelas. Ada dulu guru saya waktu SMA merokok di dalam kelas. Itu juga dianggap tidak terpuji oleh pewawancara. Apalagi kira-kira yang tidak terpuji, pokoknya yang negatif-negatif ya. Mereka suka yang positif, tapi tidak juga dengan kebohongan. Misalnya saat ditanya oleh pewawancara apakah Anda pernah melakukan pelanggaran dan Anda menjawab tidak pernah sama sekali, maka si pewawancara akan memberikan nilai yang kurang bagus ya, karena tidak mungkin seorang manusia tidak pernah melakukan suatu kesalahan ataupun pelanggaran, dan yang akan mewawancarai kita itu biasanya minimal dokter ya teman-teman. Jadi psikologinya itu sangat bagus untuk menilai seseorang. Jadi tidak usah ngawur ya, ngomong apa adanya saja. Misalnya iya saya pernah melakukan pelanggaran tersebut, tapi saya benar-benar merasa bersalah dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang diuji sudah 2 ya, ada kompetensi, kemudian kepribadian, kemudian motivasi ya. Motivasi yang tinggi. Nah, yang dinilai juga di situ adalah bagaimana motivasi Anda untuk ikut di
PPG ya. Bisa jadi teman-teman nanti bisa jawab motivasi saya karena disuruh orang-orang tua, atau motivasi saya ingin menambah ilmu lagi supaya bisa lebih baik lagi dalam mencerdaskan anak-anak murid saya, atau ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang keguruan. Jangan ngawur juga ya. Misalnya motivasi saya ikut adalah untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa, itu juga dianggap ngawur ya oleh pewawancara kita. Baik, yang selanjutnya adalah selain motivasi ada aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini berhubungan dengan bagaimana keilmuan kita dalam mendidik. Misalnya bagaimana mengatasi siswa yang bandel di sekolah, bagaimana mengatasi siswa yang sering memukul temannya. Guru-guru SMP, SD, SMA pasti ada yang pernah mengalami hal itu, di mana ada siswa yang memang nakal, susah untuk diatur. Nah, atau mungkin juga mereka akan bertanya mengenai teknik Anda mengajar di kelas, seperti saya contohnya, bagaimana Anda menjelaskan ke siswa kalian tentang passive voice, atau misalnya tenses, misalnya seperti itu ya teman-teman. Baik, saya kira sudah cukup jelas. Jadi ada 4 kompetensi yang akan dinilai oleh tim penguji. Yang pertama, ada 4 hal maksud saya. Yang pertama adalah kompetensi atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah perilaku ya, perilaku kepribadian Anda. Kepribadian yang diinginkan adalah kepribadian yang terpuji, yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian ada motivasi, apa motivasi Anda untuk ikut PPG Prajabatan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kognitif teman-teman ya, yang menyangkut dengan masalah-masalah lingkungan di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar ruangan kelas, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di teknis ya. Apa-apa saja yang perlu kita siapkan sebelum masuk ke wawancara ya, masuk ke wawancara. Yang pertama adalah pastikan koneksi HP Anda atau WiFi Anda benar-benar stabil ya. Karena itu sangat mengganggu sekali saat teman-teman mempunyai koneksi yang tidak stabil. Usahakan cari tempat yang memang betul-betul koneksinya bagus. Bayangkan kalau kita sedang wawancaranya terputus-putus antara si penguji dengan yang diuji, yang diwawancara, maka akan sangat amburadul sekali kalau sinyalnya kurang bagus, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tampilan Anda di Zoom harus baik ya, harus kalau bisa seperti ini ya, seperti sekarang ini, pencahayaan bagus, jadi wajah terlihat jelas ya. Jangan sampai teman-teman melakukan backlight kamera. Misalnya teman-teman tidak mengerti, yang penting pasang kamera di depan, setelah itu masuk Zoom, dan setelah itu selesai ya, tanpa memperhatikan efek cahaya yang ada di sekitar teman-teman. Jadi usahakan pencahayaan bagus supaya wajah teman-teman itu terlihat jelas ya. Jangan sampai cahayanya dari belakang seperti ini, itu sangat mengganggu dan tidak terlihat. Wajah teman-teman bisa jadi tidak terlihat. Usahakan bagus. Kalau saran saya, usahakan dilakukan di siang hari, biar pencahayaan itu merata. Kalaupun misalnya teman-teman ingin wawancara di dalam kamar juga bisa, tapi usahakan kalau siang ya, maksudnya kalau siang usahakan HP membelakangi, jadi teman-teman menghadap ke sumber cahaya dari jendela. Teman-teman simpan HP di sekitar jendela itu, dan teman-teman menghadap ke jendela supaya pencahayaannya merata, seperti itu ya. Oke, itu saya kira yang kedua. Kemudian yang ketiga, tampilan ya, tampilan teman-teman seperti apa.
kalau bisa yang laki-laki yang panjang rambutnya cukur dulu ya, minimal seperti ini, atau ya rapilah. Saya pernah ditegur dulu waktu itu, saya ingat sekali, Prof. Sabarudin Garancang. Itu rambut saya waktu itu agak kurang rapi ya, agak panjang, saya ditegur ya. Langsung ditegur, katanya kurang rapi. Padahal memang seperti itulah rambut saya. Yang saya agak berombak, katanya kurang rapi katanya kalau panjang. Makanya saya pendekkan. Jadi usahakan rapi, penampilan teman-teman itu harus bagus ya. Saya pernah dimarah-marahi beliau dulu, prof saya itu, akibat penampilan saya yang kurang menarik. Setrika bajunya disetrika dulu. Jangan mentang-mentang zoom seperti ini, teman-teman juga agak cuek. Jangan sama sekali menggunakan kaos oblong yang seperti yang saya pakai ini ya. Ini tidak boleh ya. Harus menggunakan baju yang formal. Kalau bisa baju putih berdasi ya untuk laki-laki. Kemudian kalau tidak ada, batik juga bisa. Itu dianggap sopan ya. Kalau perempuan cukup gunakan hijab ya. Hijab yang tidak terlalu gimana-gimana ya. Pokoknya simple, yang penting rapi seperti itu. Nah itu penampilan juga sangat berpengaruh. Jangan sampai baru lihat penampilan kita, si penguji sudah memberikan nilai yang di bawah standar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini juga, jangan sama sekali menggunakan kacamata hitam. Boleh berkacamata, yang penting dia jernih ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman pakai kacamata yang full face hitam itu sampai mata tidak kelihatan, itu dianggap tidak sopan ya. Kalau mata teman-teman itu tidak terlihat, itu dianggap tidak sopan oleh pewawancara. Kalaupun memang harus memakai kacamata ya, biasanya kan kacamata yang minus itu kan jernih ya, bukan hitam seperti kacamata pada film-film India itu ya. Jadi jangan seperti itu. Oke, kita yang selanjutnya, gunakan background yang polos ya. Jangan seperti saya ini, ada banyak barang di belakang, ada kursi lagi di sana, ada kursi. Kalau bisa gunakan yang seperti ini saja ya di belakangnya. Bisa putar kamera mungkin, tapi saya tidak putar kamera karena saya butuh pencahayaan yang bagus ya. Jadi teman-teman nanti pada saat wawancara usahakan yang polos aja seperti ini. Jangan ada banyak pemandangan ya, pemandangan yang beraneka ragam seperti itu ya teman-teman. Semoga dipahami maksud saya. Kalau teman-teman menggunakan media zoom, itu ada yang bisa diatur di situ, blur, sehingga kalau sudah di blur, penampakan di belakang itu tidak terlihat lagi ya. Oke. Selanjutnya, mudah-mudahan dicatat ya biar lebih aman, tidak lupa-lupa lagi. Nah, pastikan laptopnya cukup baterai. Nah, ini rawan juga nih teman-teman. Banyak kasus teman-teman kita yang gagal di sini. Maksudnya sementara asik-asiknya wawancara, tiba-tiba laptopnya mati ya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman besok wawancara atau sebentar wawancara, laptopnya harus dicas full dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya laptopnya sudah kurang bagus baterainya, sudah tidak bisa bertahan sampai berjam-jam, usahakan colok memang ya. Chargernya dicolok memang ke laptop, kecolokan supaya tidak rusak wawancaranya hanya karena persoalan teknis seperti itu ya, laptop mati ya teman-teman. Oke, itu perlu dicatat, penting. Selanjutnya, nih kita sudah masuk di area wawancara. Sebelum teman-teman berbicara atau memperkenalkan diri, usahakan teman-teman tarik nafas dulu ya. Tarik nafas dulu sebentar, baru berbicara. Kemudian ingin menjawab lagi pertanyaan, tarik lagi nafas, kemudian lepaskan lagi ya. Itu gunanya untuk mengurangi ketegangan ya, untuk menenangkan diri. Itu adalah salah satu teknik menenangkan diri pada saat kita gugup ya.
Jadi usahakan sebelum menjawab tarik dulu nafas baru menjawab. Itu biar enak menjawabnya, tidak gugup ya. Selanjutnya, sebelum memperkenalkan diri, sesudah dipersilahkan ya untuk memperkenalkan diri, tarik nafas, kemudian ucapkan dulu terima kasih ya. Berterima kasihlah dulu kepada sang pewawancara telah memberi waktu kepada kita untuk berbicara ya. Maklumlah kita ini satu, mereka butuh sanjungan ya, mereka butuh penghormatan, mereka S3 minimal ya pewawancaranya dari LPTK. Jadi harus tetap sopan ya teman-teman. Selanjutnya, ini dia, usahakan kalau teman-teman memulai wawancara itu harus datang dengan percaya diri ya. Contohnya kalau duduk itu harus tegap seperti ini, menghadap kamera harus tegap, jangan culun seperti ini ya. Nanti itu kurang bagus penilaiannya, kurang percaya diri. Jadi harus tegap, harus sumringah, harus semangat, harus punya confidence ya, harus tanamkan dalam hati bahwa saya bisa, insya Allah saya bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Tapi ada tapinya ya, tapi jangan sampai terkesan arogan, jangan sampai terkesan teman-teman ini sombong, jangan sampai terkesan teman-teman ini tinggi hati, jangan sampai, itu bisa berakibat fatal ya. Overconfidence ya, mungkin bahasa kerennya seperti itu, overconfidence. Jadi confidence, tetap percaya diri tapi tetap juga sopan, menjaga perasaan si pewawancara ini. Jangan sampai kita berlebihan, overconfidence, sampai-sampai kita dianggap sombong, dianggap tinggi hati. Karena yang tadi itu saya bilang ada 4 kriteria, termasuk budi pekerti kita, termasuk perilaku kita. Jadi hati-hati.